Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku akan membahas tentang metode evaluasi kinerja. Nah, sebelum masuk ke videonya, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Atia dengan nama induk mahasiswa 211471. Nah, definisi evaluasi kinerja adalah proses sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja individu atau tim dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup pengukuran pencapaian kerja, perilaku kerja, dan kontribusi karyawan terhadap organisasi. Pentingnya evaluasi kinerja. 1. Membantu mengidentifikasi karyawan yang berkinerja tinggi dan rendah. Yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif kepada karyawan. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan terkait promosi, kenaikan gaji, pelatihan, dan pengembangan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan 1. Meningkatkan produktivitas karyawan. Evaluasi kinerja yang tepat dapat membantu karyawan memahami peran dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik, sehingga mendorong mereka untuk meningkatkan kinerja. Yang kedua, pengembangan karyawan. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan yang kemudian dapat digunakan untuk merancang program pelatihan dan pengembangan yang tepat sasaran. Yang ketiga, penyelarasan dengan tujuan organisasi. Dengan mengevaluasi kinerja, organisasi dapat memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai dengan tujuan strategis perusahaan, sehingga tercipta sinergi antara individu dan organisasi. Yang keempat, dasar pengambilan keputusan. Hasil evaluasi kinerja seringkali digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan mengenai kenaikan gaji, promosi, mutasi, atau bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Manfaatnya untuk karyawan. 1. Umpan balik yang jelas. Membantu karyawan memahami area yang perlu diperbaiki serta memberikan pengakuan atas kinerja yang baik. Yang kedua, pengembangan karir. Membantu karyawan dalam merencanakan dan mengembangkan karir mereka melalui identifikasi keterampilan yang perlu ditingkatkan. Untuk organisasi, 1. Meningkatkan retensi karyawan. Dengan memberikan umpan balik yang konstruktif dan peluang pengembangan, organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja dan retensi karyawan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Evaluasi kinerja yang efektif dapat mengidentifikasi proses atau strategi yang kurang efisien dan memerlukan perbaikan. Selanjutnya ada tantangan, tren, dan struktural. Tantangan itu terbagi ada 3. Bias evaluator. Evaluator mungkin memiliki bias pribadi yang mempengaruhi objektivitas dalam menilai kinerja karyawan. Yang kedua, komunikasi yang tidak efektif. Terkadang umpan balik yang diberikan selama evaluasi tidak dikomunikasikan dengan jelas atau tidak diterima dengan baik oleh karyawan. Yang ketiga, kegagalan dalam mengikuti proses evaluasi. Ketidakdisiplinan dalam pelaksanaan evaluasi, seperti kurangnya konsistensi atau ketidakjelasan kriteria penilaian, dapat mengurangi efektivitas evaluasi kinerja. Tren terbagi 3, yaitu penggunaan teknologi, aplikasi, dan software
Evaluasi kinerja yang memungkinkan pelaporan real time, penilaian berbasis data, dan umpan balik langsung. Yang kedua, evaluasi berkelanjutan. Perubahan dari evaluasi kinerja tahunan menjadi proses evaluasi yang berkelanjutan dan dinamis, memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat terhadap perubahan dalam organisasi. Ketiga, peningkatan fokus pada soft skill. Selain hard skill, organisasi semakin menekankan pentingnya soft skill seperti komunikasi, kerjasama tim, dan kepemimpinan dalam evaluasi kinerja. Struktural. Tahap 1, perencanaan, penetapan tujuan kinerja, ekspektasi, dan indikator kinerja utama KPI yang jelas. Tahap kedua, pemantauan, mengamati dan mencatat kinerja karyawan sepanjang periode evaluasi. Tahap kedua, evaluasi, menilai kinerja berdasarkan data yang dikumpulkan, melakukan perbandingan dengan KPI, dan mengidentifikasi pencapaian serta area yang memerlukan peningkatan. Tahap 1, umpan balik dan tindak lanjut, melakukan diskusi dengan karyawan mengenai hasil evaluasi, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menyusun rencana pengembangan ke depan. Selanjutnya, metode evaluasi kinerja teori. 1. Metode penilaian skala Likert. Penilaian berbasis skala, misalnya sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Yang kedua, metode penilaian 360 derajat. Penilaian dari berbagai sumber, atasan, rekan kerja, bawahan, dan diri sendiri. Yang ketiga, metode penilaian kinerja berbasis tujuan, manajemen by objectives, MBO. Evaluasi kinerja berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat, metode penilaian berbasis kompetensi, mengukur kinerja berdasarkan kompetensi inti yang dimiliki oleh karyawan. Kelebihan dan kekurangan metode evaluasi. Penilaian skala Likert. Kelebihan, mudah digunakan dan dipahami. Kekurangan, subjektif, rentan terhadap bias. Penilaian 360 derajat. Kelebihan, komprehensif, mengurangi bias. Kekurangan, waktu dan sumber daya intensif. Lalu MBO, kelebihan, fokus pada hasil, objektif. Kekurangan, tidak fleksibel, bisa mengabaikan proses. Lalu berbasis kompetensi. Kelebihan, mengukur kemampuan yang relevan. Kekurangannya, bisa sulit untuk menilai secara objektif. Selanjutnya, studi kasus praktis, yaitu evaluasi kinerja di Google. Latar belakang perusahaan. Google salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, dikenal dengan inovasinya dalam manajemen karyawan. Tantangan. Sebagai perusahaan dengan ribuan karyawan yang tersebar di seluruh dunia, Google membutuhkan sistem evaluasi kinerja yang efektif, adil, dan mampu mendukung budaya inovasi serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Solusi yang diterapkan. Metode OKR. Penerapan. Google menggunakan metode OKR yang fokus pada penetapan tujuan spesifik dan hasil-hasil kunci yang dapat diukur. Setiap karyawan, tim, hingga tingkat perusahaan menetapkan OKR yang selaras dengan visi strategis Google. Frekuensi. OKR ditinjau secara kuartalan, memungkinkan fleksibilitas dan
penyesuaian cepat terhadap perubahan prioritas. Evaluasi 360 derajat. Satu penerapan. Google juga menerapkan evaluasi 360 derajat di mana karyawan mendapatkan umpan balik dari rekan kerja, bawahan, dan atasan. Ini membantu menciptakan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja karyawan. Yang kedua, transparansi. Hasil evaluasi dan umpan balik disampaikan secara terbuka, dan karyawan diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan manajer mereka mengenai area yang perlu diperbaiki dan potensi pengembangan lebih lanjut. Hasil 1. Keterlibatan karyawan. Implementasi OKR dan evaluasi 360 derajat di Google berhasil meningkatkan keterlibatan karyawan karena mereka merasa lebih baik kendali dan arah yang jelas dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, kinerja yang terukur dan transparan. Dengan OKR, karyawan dapat mengukur kontribusi mereka terhadap tujuan perusahaan secara lebih konkret. Evaluasi 360 derajat membantu dalam menciptakan budaya umpan balik yang terbuka dan konstruktif. Yang ketiga, inovasi yang berkelanjutan. Dengan sistem evaluasi yang mendukung penetapan tujuan ambisius dan fleksibilitas dalam menyesuaikan prioritas, Google terus memfasilitasi lingkungan yang mendorong inovasi. Selanjutnya, pembelajaran. 1. Lebih penting fleksibilitas. Google menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam evaluasi kinerja dengan penetapan tujuan yang dapat disesuaikan dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting dalam industri yang cepat perubahan seperti teknologi. Keterbukaan dalam umpan balik. Transparansi dalam proses evaluasi seperti yang diterapkan dalam evaluasi 360 derajat dapat meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan karyawan serta mendorong pengembangan diri yang berkelanjutan. Selanjutnya ada penelitian terkini dan rekomendasi. Tren terkini dalam evaluasi kinerja. 1. Evaluasi berbasis data. Menggunakan data analitis untuk menilai kinerja. Yang kedua, evaluasi berkelanjutan. Penggantian evaluasi tahunan dengan umpan balik berkelanjutan. Lalu rekomendasi. Gunakan kombinasi metode yang disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan organisasi. Integrasikan teknologi untuk mempermudah proses evaluasi dan meningkatkan objektivitas. Promosikan transparansi dan keterbukaan dalam proses evaluasi untuk membangun kepercayaan. Kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi. Pentingnya adaptasi dan inovasi. Penelitian terkini menunjukkan bahwa untuk tetap relevan dan kompetitif, organisasi perlu terus mengadaptasi dan mengembangkan metode evaluasi kinerja mereka, mengintegrasikan teknologi dan pendekatan baru, seperti evaluasi berkelanjutan dan fokus pada soft skill, dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Membangun budaya evaluasi yang positif. Rekomendasi ini menekankan pentingnya membangun budaya evaluasi yang tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada pengembangan individu dan kolaborasi tim. Selanjutnya ada solusi implementasi. 1. Evaluasi kebutuhan organisasi. Identifikasi kebutuhan spesifik. 1. Sebelum memilih metode evaluasi kinerja, penting untuk memahami kebutuhan spesifik organisasi, termasuk ukuran, budaya, industri, dan tujuan strategis. Yang kedua, langkah praktis. Lakukan audit internal untuk memahami tantangan kinerja saat ini dan area yang membutuhkan peningkatan. Yang ketiga,
Diskusikan dengan manajemen dan pemangku kepentingan untuk menetapkan prioritas. Pilih metode yang tepat. 1. Berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan, pilih metode yang paling sesuai. Misalnya, organisasi yang fokus pada kolaborasi mungkin akan mendapatkan manfaat dari penilaian 360 derajat, sementara organisasi dengan tujuan yang jelas mungkin lebih cocok menggunakan MBO. Yang kedua, langkah praktis. Uji coba beberapa metode pada kelompok kecil sebelum menerapkannya secara luas untuk melihat efektivitas dan penerimaannya. Yang kedua, pelatihan evaluator. Meningkatkan kompetensi evaluator. 1. Evaluator perlu memahami metode yang dipilih serta cara menerapkannya secara objektif dan adil. Pelatihan ini juga mencakup cara memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang kedua, langkah praktis. Selenggarakan workshop dan pelatihan intensif yang mencakup teknik penilaian, penghindaran bias, dan komunikasi yang efektif. Gunakan studi kasus untuk membantu evaluator mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi nyata. Pembekalan terhadap teknologi. 1. Jika organisasi menggunakan software atau aplikasi untuk evaluasi kinerja, pastikan evaluator terlatih dalam penggunaannya. Yang kedua, langkah praktis. Sediakan tutorial dalam dukungan teknis untuk memfasilitasi penggunaan teknologi evaluasi kinerja. Pertimbangkan pelatihan berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Integrasi sistem teknologi. 1. Implementasi software evaluasi kinerja dapat mempercepat dan mempermudah proses evaluasi, serta mengurangi bias dengan data driven analytics. Yang kedua, langkah praktis. Pilih platform teknologi yang mendukung berbagai metode evaluasi kinerja yang relevan bagi organisasi Anda, seperti sistem manajemen kinerja (PMS) yang dapat diintegrasikan dengan HRIS (Human Resource Information System). Umpan balik real time. 1. Teknologi memungkinkan evaluasi yang berkelanjutan dengan umpan balik real time sehingga karyawan dapat memperbaiki kinerja mereka lebih cepat. Yang kedua, langkah praktis. Terapkan aplikasi atau platform yang memungkinkan karyawan dan manajer memberikan umpan balik langsung. Ini dapat meningkatkan responsivitas dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan kerja. Yang keempat, ada monitoring dan evaluasi. Evaluasi dan penyesuaian berkala. 1. Setelah implementasi, penting untuk memonitor efektivitas metode evaluasi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Evaluasi ini mencakup kinerja karyawan dan kepuasan mereka terhadap proses evaluasi. Yang kedua, langkah praktis. Adakah peninjauan rutin seperti kuartalan atau tahunan untuk mengevaluasi hasil evaluasi kinerja dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Gunakan survei untuk mendapatkan umpan balik dari karyawan mengenai pengalaman mereka dengan sistem evaluasi. Peningkatan berkelanjutan. 1. Lakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan temuan monitoring untuk memastikan metode evaluasi kinerja tetap relevan dan efektif. Yang kedua, langkah praktisnya. Bentuk tim khusus untuk meninjau hasil evaluasi kinerja dan merekomendasikan perubahan. Pertimbangkan masukan dari berbagai tingkatan organisasi untuk memastikan solusi yang lebih komprehensif dan inklusif. Kelima,
Keterlibatan karyawan dalam proses evaluasi. Transparansi dalam proses. 1. Melibatkan karyawan dalam proses evaluasi, meningkatkan keterlibatan dan komitmen mereka terhadap hasil yang diperoleh. Yang kedua, langkah praktisnya, jelaskan tujuan evaluasi dan metode yang digunakan kepada semua karyawan. Berikan mereka kesempatan untuk memberikan umpan balik mengenai proses dan hasil evaluasi. Penetapan tujuan bersama. 1. Melibatkan karyawan dalam menetapkan tujuan kinerja, membuat mereka merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi untuk mencapainya. Yang kedua, langkah praktisnya, libatkan karyawan dalam diskusi penetapan KPI dan tujuan mereka, sehingga mereka memiliki pemahaman dan komitmen yang lebih kuat terhadap apa yang diharapkan. Yang terakhir, kesimpulan. 1. Pentingnya evaluasi kinerja dalam organisasi. Evaluasi kerja merupakan alat penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi karyawan. Dengan melakukan evaluasi kinerja secara terstruktur, organisasi dapat memastikan bahwa setiap karyawan berkontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, pemilihan metode evaluasi yang tepat. Tidak ada satu metode evaluasi yang cocok untuk semua organisasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk memilih metode evaluasi yang sesuai dengan budaya, tujuan, dan kebutuhan spesifik mereka. Metode seperti skala Likert, penilaian 360 derajat, MBO, dan evaluasi berbasis kompetensi memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, manfaat jangka panjang evaluasi kinerja. Selain memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi karyawan, evaluasi kinerja juga membantu organisasi dalam pengambilan keputusan strategis seperti promosi, kenaikan gaji, dan kebutuhan pelatihan. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara efektif dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis. Yang keempat, tantangan dan solusi dalam implementasi. Meskipun evaluasi kinerja memiliki banyak manfaat, ada tantangan yang harus dihadapi, seperti bias dalam penilaian dan komunikasi yang kurang efektif. Organisasi harus berupaya mengatasi tantangan ini melalui pelatihan evaluator, penggunaan teknologi, dan penerapan umpan balik yang berkelanjutan. Yang kelima, arah masa depan evaluasi kinerja. Tren terbaru dalam evaluasi kinerja menunjukkan pergeseran ke arah evaluasi berbasis data dan evaluasi berkelanjutan. Mengintegrasikan teknologi dan metode terbaru dapat membantu organisasi untuk tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan yang cepat dalam dunia kerja. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan video presentasi yang aku buat. Semoga dapat bermanfaat dan membantu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.